Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Sudah. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 51 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Salam, selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya penghiburan itu kita dapatkan dari mana? Jika kita berkata bahwa penghiburan itu kita dapatkan dari apa yang boleh kita terima, sesuatu hal yang berkelimpahan, yang dulunya kita tidak mendapatkan hal yang besar, kemudian dilimpahkan sehingga kita memiliki, mungkin kita berkata bahwa itu adalah penghiburan. Kalau kita kehilangan, kita mendapatkan kembali, itu bagi kita adalah penghiburan. Ternyata ketika kita menyadari satu hal, penghiburan yang sesungguhnya bersumber dari kebenaran. Jika sesuatu hal itu bukan sesuatu hal yang benar, dalam maksud yang Tuhan telah nyatakan untuk disingkapkan, maka kita tidak akan bisa terhibur dengan sejatinya. Sebab kita memiliki pijakan yang keliru dalam makna penghiburan itu. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Pembuangan mereka bersifat terbatas. Akan ada hal yang baik yang Tuhan peruntukkan kepada mereka. Itu mengapa di masa-masa yang sulit itu kita harus memberikan telinga kita untuk terus mendengarkan. Mengapa demikian? Ada orang karena penderitaan yang besar yang terjadi di dalam hidupnya menutup telinga, mengabaikan firman Tuhan, dan menganggap dirinya mampu, merasa dirinya adalah pribadi yang super. Padahal ternyata firman Tuhan mengatakan kepada kita, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Mengapa kita harus memperhatikan dan telinga kita harus mendengarkan? Karena ternyata dua hal. Pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Semakin kita mencintai keadilan yang Tuhan Allah nyatakan, maka kita akan semakin mengerti betapa kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah, dan di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kita mencoba melawan Allah, merasa diri kita adalah pribadi yang istimewa, bahwa kita tidak perlu Allah, maka selamanya kita akan terbuang. Dan ada orang yang tidak menyadari bahwa dia memang ada, tetapi sebenarnya dia sudah binasa. Ini menjadi sesuatu hal yang bahaya. Jika kita adalah ada tetapi sudah binasa, bukankah tidak ada lagi artinya hidup sebenarnya? Tetapi Tuhan berkata bahwa kesempatan itu masih ada. Selagi kita masih hidup, itu kesempatan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Mungkin kita akan meninggalkan dunia ini atau bagaimana, kita tidak tahu. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, supaya mereka menyadari pengharapan yang sesungguhnya adalah keselamatan di dalam Allah. Itulah sebenarnya pengharapan yang sesungguhnya, dan itulah penghiburan. Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah untuk sebuah kepastian, maka kita akan melihat apa yang sedang kita persiapkan dalam hidup ini. Sebab setelah kehidupan kita sekarang ini, hanya akan ada dua yang terjadi. Pertama adalah untuk menerima kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah penghakiman dan mencampakkan ke dalam api neraka. Hanya ada dua. Keselamatan yang sesungguhnya itulah yang menjadi penghiburan kita, dan itulah kebenarannya.
Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu saling mencurigai dalam hidup ini. Tidak perlu gegabah, tidak perlu takut kepada mereka yang berlaku tidak adil itu. Sebab mereka pada akhirnya akan menyadari bahwa Allah bertindak di dalam setiap hal yang terjadi. Jika Tuhan berkata, dengarkan aku, maka kita harus mendengarkan Dia. Jika kita tidak mendengarkan Dia, maka dosa itu akan merenggut kebahagiaan saudara dan menjadikan saudara selalu mengalami kepahitan hidup meskipun nampaknya saudara berkelimpahan. Kiranya Tuhan menolong saudara belajar dari kitab Yesaya, belajar dari bangsa Israel bahwa keselamatan hanya ada di dalam Allah, dan di sanalah kepatuhan itu sedang dikukuhkan kepada kita bahwa iman di dalam Kristus itulah yang menjadikan kita berbahagia selamanya. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tolong kami Bapa, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mau mendengarkan dan terus mendengar kebenaran firman-Mu. Karena semakin kami mendengar, semakin kami dikoreksi, dan semakin kami mendapatkan pengertian yang sangat penting, yang mengajari kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa, kami penuh dengan dosa. Ampunkan kami di dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.